Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa. Sore ini kita akan diskusi tentang mata kuliah sejarah pendidikan, dan kita akan menampilkan peserta kita yang pertama, yaitu saudari Siva Indah Nurdianti ya, yang akan mempresentasikan sejarah pendidikan masa Hindu-Buddha ya. Dan setelah itu nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan terakhir dengan ulasan atau ya komentar dari saya. Ya, langsung saja kepada saudari Siva Indah, kami persilakan untuk mempresentasikan selama maksimal 15 menit ya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sore hari ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan sejarah pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa pada zaman dahulu pendidikan itu sudah berkembang di Indonesia, terutama pada masa Hindu-Buddha. Nah, di sini ada kitab yang menjadi panutan agama Hindu maupun agama Buddha. Di sana tertera bahwa Hindu mempunyai kitab, yakni adalah kitab Weda. Bisa dilihat gambar kitab Weda itu kurang lebih seperti ini. Kemudian agama Buddha mempunyai kitab, yaitu kitab Tripitaka. Seperti ini tampilan kitab dan huruf yang digunakan pada kitab Hindu dan pada kitab agama Hindu dan agama Buddha. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan terlebih dahulu. Pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 31, dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di sini terlihat bahwa Indonesia mewajibkan bagi penduduknya, bagi warganya untuk mengemban pendidikan dan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Maka tak heran bahwa pemerintah juga menyediakan beasiswa, baik itu beasiswa untuk menempuh pendidikan di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Kemudian gambar tersebut ada Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara atau Bapak Suwardi Suryaningrat, yang mengartikan pendidikan adalah sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni hidup dan menghidupi anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sudah dijelaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwasannya pendidikan itu sangat penting, terutama untuk bekal menghidupi anak dan keluarganya. Tanpa pendidikan, kita tidak tahu bahwa di dalamnya itu mengandung banyak hal-hal penting yang harus dilakukan. Kemudian, nah di sini pada masa pendidikan Hindu-Buddha tentunya ada periode waktu. Yang pertama adalah periode awal pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Di sini dijelaskan pada periode awal pendidikan Hindu-Buddha, di sana banyak mengutamakan pendidikan keagamaan, terutama mempelajari tentang materi teologi, bahasa dan sastra, ilmu kemasyarakatan, ilmu eksata, dan yang pasti adalah paling penting itu ilmu pasti, yang semua materi ini bisa kita pelajari di masa kini. Tak lepas mereka itu
ketika mengemban pendidikan, mereka tinggal di asrama yang berada pada satu kompleks. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar guru bisa memantau perkembangan para muridnya. Selain itu, dengan tempat yang berdekatan, mereka bisa menjalin hubungan yang akrab. Kemudian yang terakhir adalah memudahkan yang intensif. Dengan demikian, tentunya sudah difikirkan tujuan-tujuan ke depannya mengapa mereka mengutamakan pendidikan keagamaan dan materi yang dipelajari, serta mengapa memilih tinggal di kompleks yang berdekatan. Kemudian selain periode awal, di masa pendidikan Hindu-Buddha ada periode akhir. Nah, di periode akhir ini ada sedikit perbedaan, yaitu pola pendidikannya tidak hanya sekadar menuntut ilmu, tetapi juga harus siap untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di pendidikan masa Hindu-Buddha periode akhir ini, pengelolaan pendidikan adalah kaum Brahmana, bersifat tidak formal, dapat mengundang guru untuk datang ke istana, dan pendidikan kejuruan dapat dilakukan secara turun-temurun melalui jalur kastanya masing-masing. Jadi, di periode akhir ini lebih mengedepankan pada keterampilan-keterampilannya juga. Kalau di periode awal tadi hanya fokus ke materi dan difokuskan ke keagamaan, namun pada periode akhir ini mereka juga dituntut untuk bisa praktek langsung atau lebih fokus ke keterampilan. Karena bahwasannya keterampilan ini digunakan untuk menjalani hidup selanjutnya. Terlebih ketika mereka sudah berkeluarga, mereka tentu akan mengajari ilmu-ilmu ini kepada anak-anaknya nanti. Selain periode, pada masa pendidikan tentu ada sifat-sifat untuk sifat-sifat pendidikan untuk membedakan, intinya begitu. Sifat yang pertama adalah sifat informal, di mana proses belajar mengajar tidak melalui institusi yang formal. Maksudnya begini, mereka itu belajar diutamakan dalam lingkup keluarga. Mereka belum mengenal yang namanya dunia persekolahan. Mereka hanya belajar melalui orang tua atau melalui orang-orang di lingkungan sekitar mereka. Kemudian yang kedua, berpusat pada religi. Nah, ini kehidupan mereka berdasarkan pada kepercayaan dan keagamaan yang menguasai segalanya. Menguasai segalanya ini dimaksudnya fokus pada agama masing-masing. Kalau Hindu ya mempelajari tentang agama Hindu, ya kalau Buddha juga mempelajari kaitan-kaitan agama Buddha. Kemudian yang ketiga itu ada penghormatan tinggi kepada guru. Dalam konteks ini maksudnya pendidikan dikelola oleh kaum Brahmana. Kaum Brahmana di sini adalah sebagai kasta tertinggi agama Hindu. Karena dalam ajaran Brahmana, mereka diwajibkan untuk menjadi guru, tetapi mereka tidak boleh mengharap imbalan. Mereka wajib menyebarkan ilmu yang telah diperoleh dan wajib menjadi guru. Oleh karena itu, rakyat wajib hormat kepada guru. Karena guru itu karena pada zaman itu guru itu adalah kaum Brahmana. Kemudian yang keempat, bersifat aristokratis. Nah, di sini pendidikan hanya diperuntukkan untuk beberapa golongan saja. Golongan yang pertama itu kaum Brahmana, pendeta, satria,
dan keturunan bangsawan. Pengelolaan pendidikan pada saat itu, kalau agama Hindu ya Brahmana, dan kalau agama Buddha itu biksu. Jadi aristokratis ini lebih ke penggolongan orang yang boleh mengenyam pendidikan. Kemudian setelah sifat, dalam pendidikan masa Hindu-Buddha tentu juga ada jenis pendidikannya. Yang pertama ada pendidikan intelektual, di mana pada pendidikan intelektual ini dikhususkan pada kaum Brahmana. Kaum Brahmana harus menguasai kitab-kitab suci. Dan jika mereka sudah menguasai kitab-kitab suci, mereka juga harus menguasai doa dan mantra. Nah, ini saling berkaitan antara penguasaan kitab dan penguasaan doa dan mantra. Kemudian selanjutnya, ada penguasaan dan pengabdian terhadap alam semesta. Yang terakhir, pengabdian kepada dewa, jika itu beragama Hindu, dan pengabdian kepada Sang Buddha Siddhartha Gautama, itu jika agama Buddha. Kemudian yang kedua, ada jenis kesatriaan, di mana jenis pendidikan ini diperuntukkan untuk kaum bangsawan, keluarga istana kerajaan. Pendidikan ini bertujuan untuk agar kaum bangsawan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tata kelola, pengaturan kenegaraan, pemerintahan, dan teknik perang. Kemudian yang terakhir, nah ini yang saya bilang di periode akhir tadi, jenis pendidikan keterampilan. Ini diperuntukkan untuk rakyat jelata. Karena pada dasarnya rakyat jelata itu lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi mereka yang mempunyai keterampilan dan keahlian, mereka akan menurunkan kemampuan tersebut untuk anak-anaknya. Keterampilan dan keahlian ini seperti memahat, mematung, nelayan, petani. Karena pada zaman itu agama Hindu-Buddha itu banyak memanfaatkan patung untuk persembahan dan banyak menggunakan karya seni pahatan. Terbukti pada zaman sekarang itu juga ada peninggalannya. Terlebih untuk menjadi nelayan dan petani, itu sudah pasti karena Indonesia dari zaman dulu hingga sekarang itu terkenal akan laut dan sistem pertaniannya. Kemudian selanjutnya adalah lembaga pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Lembaga-lembaga ini sebelum muncul padepokan, pura, pertapaan, mereka mengenyam pendidikan pada suatu tempat yang dinamakan istilah pasraman. Kemudian setelah berkembang dari waktu ke waktu, lembaga pendidikan ini memunculkan berbagai tempat. Yang pertama adalah padepokan. Padepokan sendiri mempunyai arti, yaitu tempat berkumpulnya murid-murid, khususnya keturunan Brahmana, untuk belajar yang bersumber dari kitab. Maksudnya bersumber dari kitab itu, mereka secara langsung belajar pada kitab-kitabnya, baik itu kitab Weda maupun kitab Tripitaka. Cara belajar di padepokan ini, para murid berkumpul dan guru duduk di tengah-tengah mereka. Mereka diajari membaca, menulis, dan pada intinya Brahmana yang menjadi guru itu tidak boleh mengharap imbalan atau gaji apapun. Kemudian yang kedua itu pura. Pura adalah tempat suci agama Hindu. Mereka belajar tentang sopan santun, cara mengatur negara,
cara bela diri. Nah, bela diri ini dimaksudkan untuk mengolah fisik maupun batin. Karena biasanya di tempat-tempat ibadah itu kita juga merenung dan memohon kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan dalam menghadapi apapun. Kemudian yang ketiga, itu ada pertapaan, di mana saat bertapa, mereka mencari pengetahuan dengan cara mengasingkan diri ke tempat yang sepi. Dalam bertapa, ini menjadi tempat bertanya tentang segala hal, terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Di situ sudah sepi, pikiran kemana-mana, pastinya kita sudah khusyuk, kita bertapa, dan biasanya di situ akan ada muncul-muncul hal-hal gaib. Misalnya yang berkaitan dengan kekuatan. Yang terakhir, lembaga pendidikan keluarga. Nah, di keluarga ini adalah pendidikan informal. Mengapa? Karena di situ terjadi partisipasi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan orang tuanya. Di dalam keluarga, tentu anak dan orang tua saling bekerja sama, saling berbagi, saling cerita. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan? Bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan supaya cepat selesai? Nah, di situ mereka berkumpul, mereka saling sharing-sharing, begitu. Kemudian selanjutnya ada bukti peninggalan pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama adalah catatan perjalanan Fahien. Fahien ini merupakan rohaniawan Buddha dari Cina, sekaligus penjelajah pada abad kelima. Fahien melakukan perjalanan ke India demi kepentingan agama Buddha. Fahien mendatangi India, tepatnya di kerajaan Hoten, Kashmir, Kabul, Kandahar, dan Punjab. Nah, di sana selama perjalanan, Fahien mencari salinan kitab Vinaya Pitaka yang lengkap untuk diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Karena Fahien berasal dari Cina dan kitab Vinaya Pitaka itu mungkin tidak berbahasa Cina, maka dari itu Fahien berusaha untuk menerjemahkan isi kitab tersebut ke bahasa Mandarin. Nah, kemudian setelah puas menjelajah ke India, Fahien melanjutkan perjalanan ke Sri Lanka. Nah, di situ Fahien bertujuan untuk menyalin sebuah teks sakral, di mana pada saat kembali ke halamannya, ke Cina, Fahien ini sempat juga mampir ke Nusantara, tepatnya di Jawa. Nah, ini tercatat dalam perjalanan pulang ke Cina, kedatangan Pulau Jawa juga tertuang dalam catatannya, sehingga menjadi bukti penyebaran pendidikan agama Buddha di Nusantara. Kemudian yang kedua ada I Ching. Nah, teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi dengan I Ching. I Ching adalah biksu Cina sekaligus penjelajah dan penerjemah teks agama Buddha. I Ching ini sangat memperdalam agama Buddha ketika masa Kerajaan Sriwijaya. I Ching mendatangi Kerajaan Sriwijaya yang berada di Palembang sana. Kemudian I Ching melakukan perjalanan ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan Melayu di sana selama 6 bulan. I Ching juga menerjemahkan kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Mandarin. Kemudian yang ketiga yang menjadi bukti
adalah prasasti Nalanda. Penemuan prasasti Nalanda ini di Bihar Nalanda, India, tepatnya pada tahun 1921. Nah, prasasti Nalanda ini mengisahkan tentang Raja Deva Paladeva dari Kerajaan Pala di India yang mengabulkan permintaan Raja Sriwijaya untuk membangun biara Buddha di Nalanda. Mengapa begitu? Karena pada saat itu Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha terbesar. Jadi, Raja Sriwijaya meminta hal tersebut kepada Raja India. Dan terlebih lagi, Raja Sriwijaya memberi perhatian besar terhadap pendidikan Buddha. Selain itu, pada prasasti Nalanda juga menyebutkan ada 5 desa di Kolkata, India yang dibebaskan dari pajak demi keperluan misi agama Buddha Kerajaan Sriwijaya. Itu beberapa isi penting di prasasti Nalanda. Kemudian bukti yang terakhir adalah Huining, yaitu kerjasama antara Huining dan Jnana Badra. Huining sendiri adalah pendeta asal Cina yang memiliki misi untuk menerjemahkan kitab agama Buddha. Sedangkan Jnana Badra adalah salah satu pemuka. Pada saat itu, Huining mempunyai misi menerjemahkan kitab Buddha. Sementara Jnana Badra juga turut membantu Huining menerjemahkan kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina. Mereka saling bekerja sama untuk kepentingan yang sama, yaitu menyebarkan agama Buddha. Nah, tadi adalah beberapa penjelasan tentang perkembangan pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Ya, terima kasih Saudari Siva Indah Nurdianti atas prestasinya yang sangat lengkap saya kira ya. Silakan pada peserta yang akan mengajukan pernyataan atau pertanyaan. Ya, ini nanti kalau Zoom-nya mati langsung gabung lagi ya. Ini soalnya Zoom dengan berbatas waktu ya. Adakah? Jika belum ada, sedikit saya mana saja ya. Ya, ini sedikit komentar atau tambahan dari saya. Mungkin sambil nanti untuk memancing pertanyaan dari peserta. Dari prestasi Saudari Siva yang begitu panjang kali lebar tadi, itu kira-kira bisa saya pers jadi ini ya, gitu ya. Jadi ya ini sebentar lagi mungkin akan 10 menit lagi ya. Ciri-ciri pendidikan pada masa hidup Buddha. Ya, kira-kira ringkas saja begini dengan sedikit tambahan dari saya. Yang pertama adalah bahwa pada masa ini sudah ada sistem pendidikan yang tersistem, sudah ada pendidikan yang sudah tersistem. Nah itu bisa kita lacak dengan adanya peninggalan-peninggalannya ya, baik yang tertulis maupun yang artefak atau benda-benda. Nah, bukti bahwa pada masa ini sudah ada pendidikan yang tersistem, itu yang paling fenomenal adalah adanya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Dua candi yang mewakili agama Hindu dan Buddha. Buddha dan Hindu ya. Ini adalah bukti fenomenal bahwa saat itu sudah ada pendidikan tersistem. Nah, mengapa bisa kita katakan begitu? Ya, adanya dua candi ini itu mesti hasil dari sebuah proses pendidikan ya. Dengan karya yang luar biasa ini, jika itu tidak dilakukan melalui proses pendidikan yang sistem, itu rasanya akan susah sekali. Apalagi Borobudur ya.
yang dibangun selama 2 generasi, itu kan mesti perlu ada pewarisan pengetahuan ya, pewarisan keterampilan untuk melanjutkan pembangunan Candi Borobudur ini. Itu berarti sudah ada pendidikan yang bersistem karena ada pewarisan pengetahuan, pewarisan keterampilan kepada generasi berikutnya ya. Itulah bukti konkret ya. Prambanan juga begitu ya, pasti dibangun karena ada proses pewarisan keterampilan, pengetahuan ya, nilai-nilai ya, kepada ya, para penerusnya. Ini ciri pertama ya, sudah ada pendidikan yang bersistem. Kemudian yang kedua adalah bersifat keagamaan. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Siva ya, ini, sangat dominan sekali pendidikan keagamaan. Tujuan pendidikannya itu karena bersifat keagamaan, tujuan pendidikannya adalah untuk mencapai nirwana, ya, untuk mencapai kehidupan yang kekal di alam sana. Karena sebatas keagamaan itu lebih ditekankan pada kehidupan di nirwana. Kemudian yang mengelola pendidikan itu adalah kaum agamawan ya, atau brahmana, pengelolanya, tokoh-tokoh agama. Sementara dari sisi materi, tadi sudah banyak diungkap ya, apa saja materinya, ya, secara umum adalah yang diutamakan adalah materi pendidikan agama, terutama untuk mereka yang akan menjadi para brahwa ya, para tokoh-tokoh agama. Di samping juga keterampilan ya, terutama bagi rakyat biasa itu ada pendidikan keterampilan. Nah ini yang menarik saya kira ini ya, ciri yang kelima tadi sudah dijelaskan oleh si Pak, bahwa antara guru dan murid ini tinggal di tempat yang berdekatan. Wah, di suatu kompleks yang disebut dengan gurun ya, atau padepokan, atau kalau sekarang ya asrama ya, atau ada istilah lain itu pawiyatan. Itu adalah suatu kompleks tempat tinggal antara murid dan guru yang saling berdekatan. Bahkan murid itu bisa tinggal di rumah gurunya, sekitar rumah gurunya ya. Nah, itulah yang disebut dengan sistem gurukula. Gurukula, bukan guru pulau ya, bahasa Jawa ya. Bahasa Sanskerta ya, gurukula, gurukula, yang artinya guru murid. Artinya ya suatu pendidikan yang berlangsung di dalam suatu tempat yang bersamaan, di tempat yang sama, yaitu di perguruan, antara siswa dan guru tinggal bersama di situ. Mereka kesehariannya di situ, belajarnya di situ ya. Murid dapat membantu pekerjaan gurunya. Mungkin siang hari gurunya bekerja misalnya ya, mengerjakan sesuatu, muridnya ikut membantu. Terus setelah itu baru mereka belajar. Suasana seperti di asrama ya. Itu adalah yang disebut dengan sistem gurukula. Murid-murid saat itu disebut dengan cantrik ya. Kalau guru tadi ya brahmana ya, para tokoh agama. Murid saat itu sering disebut dengan cantrik atau putut ya biasanya ya. Banyak istilah untuk menyebut murid ya. Nah, sistem inilah yang sampai hari ini itu banyak diadopsi di Indonesia menjadi sistem pendidikan di pondok pesantren. Itu ada unsur adopsi dari sistem pendidikan pada masa ini ya. Ada persamaan gitu maksudnya ya. Yaitu antara guru dengan murid itu tinggal di satu tempat. Antara santri dengan kiainya itu tinggal di satu tempat yang tidak berjauhan. Mereka tinggal di situ, ya sehari di situ, belajar di situ ya, dalam waktu yang 24 jam penuh itu mereka bersama di tempat itu. Inilah yang ada kesamaan antara sistem pendidikan pada masa itu juga yang dikenal dengan sistem gurukula dengan sistem di pesantren ya, pondok pesantren pada masa pengaruh Islam. Ini nanti bisa disinggung ya pada masa selanjutnya. Ada kesamaan gitu ya. Sehingga ada yang menyimpulkan memang sistem pondok pesantren ini diadopsi dari sistem di Buddha. Ada pula yang menyebut sistem pondok pesantren ini diadopsi langsung dari tanah Arab gitu ya. Tapi dari sisi
kesamaan antara masa Hindu Buddha dengan masa Maru Islam itu ada kesamaannya di situ ya. Ya, begitu kira-kira ini ringkasan dari saya ya, dan sedikit tambahan. Silakan yang ada mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Mas Ben Munifah, ini ada yang ikut ya, Mas Ben Munifah ini. Sampai. Silakan, ada. Apakah sudah tidak sabar lagi? Ini sudah jam berapa nih? Setengah 5 ya. Tidak ada, cukup? Cukup, Pak. Oh yes, terima kasih. Yes. Ya, Pak. Terima kasih sekali lagi kepada Saudari Siva atas prestasinya ya. Dan untuk minggu depan berarti dilanjutkan kepada peserta berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ini sekaligus kita ngabuburit ya, secara agama atau gimana? Apa Sudah, ada? Pak. Hah? Sekalian saja. Oh yes. Gas. Langsung saja ya. Ya, Pak. Cari dulu materinya. Ya, ini tinggal 2 menit lagi, nanti gabung lagi ya. Ini materi kita hari ini untuk sejarah agama, yaitu kalau kemarin adalah teori-teori tentang agama, ini agama dan negara, agama dan politik. Materi yang cukup aktual ya, cukup banyak atau sering kita bicarakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Hubungan agama dengan negara itu bagaimana sih? Atau hubungan antara agama dengan politik ya. Ada setidaknya 3 pola hubungan antara agama dengan negara. Yang pertama adalah hubungan yang disebut dengan hubungan yang bersifat fundamentalis. Ini adalah hubungan yang bersifat menyatukan antara agama dan negara. Ya, agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan, harus menjadi satu. Negara itu adalah merupakan lembaga politik dan juga sekaligus lembaga agama. Agama dan negara dicampur jadi satu ya, jadikan satu, jangan dipisahkan. Ini disebut dengan pola hubungan yang bersifat fundamentalistik. Jika negara, pemerintah itu dijalankan berdasarkan atas kedaulatan Tuhan. Ya, kalau kita ke teori negara ini menganut teori kedaulatan Tuhan ya. Tuhan kira-kira Tuhan itu dilibatkan juga ya dalam hal pengelolaan negara kira-kira gitu.